Wah, duh, malam-malam ini. Oke guys, malam ini kita mau ngobrol apaan? Ada sebuah keresahan kayaknya penting mau saya sampaikan, sedikit aja, tapi kayaknya ngeganjel banget di dalam dada ini. Waduh, mengenai anak-anak zaman now, termasuk anak saya sebenarnya. Saya sering beranggapan mereka ini alien, datang dari dunia lain, datang dari planet lain yang bahasanya itu sudah berbeda banget dengan kita, gaya hidupnya itu lain, dan apalagi stylenya, termasuk permainannya, hobi sehari-harinya itu udah kok kalau dibandingin dengan saya kecil dulu jauh beda itu ya. Maksudnya gimana? Jangan-jangan memang benar-benar alien, benar-benar makhluk asing, orang luar yang didatangkan dari luar planet bumi gitu ya. Kayak ada perubahan drastis, revolusioner. Maksudnya itu cepat banget berubah, perubahan gaya cara hidup anak-anak zaman sekarang dibanding kita dulu. Baik, lanjut ya. Maksud saya gini, saya tuh suatu kali pernah ngeliat ada main ke rumah temen dan lihat ada anak-anak di situ yang mereka itu ngomong sendiri, dan saya lihat betul itu lagi main game. Bahkan saya perhatikan banget obrolan mereka itu, kok bagi kita ini hal baru loh, ngomong sendiri di depan HP saat main game. Ternyata mereka itu ngobrol dengan sesama player yang lain kan, dan itu hal biasa bagi mereka. Mereka apa katanya tuh mabar, mereka war, saling tolong menolong, bantu membantu di dalam gamenya. Wah, ini kok menjadi hal biasa, dan kadang kita itu merasa aneh, kok mereka itu main gamenya itu serius banget. Main game itu kayak sedang kerja serius gitu. Saya yakin banyak orang tua zaman sekarang ini yang negur anak-anaknya karena kayak gitu, ngomong sendiri di depan gamenya lagi main, tiba-tiba berkelahi omongan, tiba-tiba saling teriak, saling panggil, padahal nggak ada orang lain di situ. Mereka kayak di dunianya sendiri, rame dengan dunianya sendiri. Sering kan kayak gitu ya, tiba-tiba serang, apalagi kepung gitu. Kadang sering sebel sih dengan mereka itu, tapi bagi mereka itu this is my world, ini duniaku loh. Nah itu kan ya nggak bisa kita salahkan sih, karena permainan mereka ya itu. Makanya saya bilang tadi di awal, dengan bahasa kiasan, mereka ini alien, orang yang datang dari dunia lain. Antara orang tua yang dididik di zaman kolonial dengan para milenial ini, referensinya itu udah jauh beda banget. Referensi cara berkomunikasinya itu udah jomplang gitu ya, nggak ada mirip-miripnya sama sekali. Cara main anak-anak di zaman dulu dengan cara main anak-anak zaman sekarang, termasuk cara belajar, apalagi dengan ada sekolah daring seperti sekarang ini, udah lain banget gitu. Jadi nggak bisa serta-merta apa yang benar menurut para orang tua itu nyambung dan bisa dipraktekin sebagai hal benar juga oleh anak-anak zaman now. Makanya mereka ini dua makhluk yang berbeda nih, para orang tua dan para
anak-anak milenial sekarang ini. Dua makhluk yang datang dari planet berbeda. Kalau sampai terjadi clash dalam berkomunikasi, saya kira wajar dan sering kejadian. Oleh karenanya, saran saya ya kepada para orang tua yang hidup membesarkan anak-anak yang saat ini sedang hidup di zaman teknologi, coba untuk lebih bersabar, coba untuk apa istilahnya itu ya, banyak-banyak mencari referensi-referensi baru, karena saya lihat ada beberapa teman-teman atau orang tua lain yang mereka itu coba mengikuti dunia anak-anaknya. Mereka bikin akun Facebook, bikin Instagram, bahkan mereka juga ada yang ikut main game online. Wah, ada yang sampai keterusan juga gitu kan. Saya kira penting untuk kita setidaknya tahu bagaimana dunia para anak-anak itu. Jangan-jangan sesuatu yang kita dewa-dewakan, kita puji-puji sebagai orang yang patut dicontoh, ditiru, itu nggak nyambung oleh mereka di dunianya anak-anak. Kita kasih tahu ini loh ibu kita Kartini, ini bapak Jenderal Sudirman, nggak nyambung. Mereka taunya Hokage, mereka taunya Luffy, dan yang akrab di mereka dan yang akrab di orang tua itu nggak sama. Jadi kayaknya yang harus ngalah orang tuanya, yang harus turun menjelajahi dunianya para anak-anak lebih dalam lagi, sehingga komunikasi tetap nyambung, tidak ada orang tua yang main fisik, yang bikin anak jadi takut belajar, yang jadi bikin anak-anak jadi males untuk pulang rumah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, karena kalau kita benar-benar sadari hal ini berubahnya itu sebenarnya pelan-pelan kok gitu ya. Banyak hal-hal yang dulu dianggap nggak baik sekarang malah dianggap biasa-biasa aja. Ingat main kartu, main remi di zaman dulu itu wah, hal yang sangat mengerikan. Kalau ada anak kecil kelihatan main kartu, main remi, wah itu sampai dijewer oleh orang tua itu. Tapi ternyata sekarang kartu atau remi jadi salah satu cabang olahraga resmi di PON, misalkan Pekan Olahraga Nasional. Ada cabornya, bridge, kartu. Dulu dianggap permainan ya judi lah gitu. Dan tapi ternyata waktu berubah, zaman terus berputar, kartu menjadi salah satu cabur dalam olahraga. Termasuk juga game, main game. Dulu itu anak yang suka main game itu labeling sebagai anak bandel, anak yang nggak mau belajar, senengnya main game terus. Pokoknya anak nggak bener lah yang sering main game terus. Sekarang game online itu jadi salah satu cabang olahraga e-sport. Ada caburnya. Orang yang sering main Mobile Legends, PUBG, FF dan lain-lain itu ada caburnya resmi. Nggak kebayang kan, dulu dianggap permainan yang nggak baik, nggak sopan, bandel, anak nakal. Sekarang ada cabang olahraganya. So mari kita refleksikan diri. Ternyata hal yang harus kita ajarkan ke anak-anak itu nggak mesti hal-hal lama. Kita harus memperbaharui media-media pendidikan, media pengajaran, media dalam membentuk karakter anak itu harus kita modernisasi gitu ya. Saya juga kepikiran, apakah iya zaman anak-anak ini, kita nanti ini, cara belajarnya masih kayak zaman dulu. Ada dimasukin di kelas, ada ruangan, ada papan tulis, ada guru, ada tempat duduk. Belajar dari jam 8 sampai jam siang segala macamnya.
ada pekerjaan rumah harus dicatat. Apakah harus kayak gitu? Kayaknya ini harus coba kita evaluasi. Jangan-jangan pola pendidikan yang semacam itu kuno. Karena saya ngelihat banget anak-anak zaman sekarang, termasuk anak saya itu yang umur 4 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu, mereka sudah jago banget mainin Android. Dia bisa cari ini, cari mau nonton lagu ini, mau lihat film ini, sudah bisa cari sendiri di HP, bahkan bisa mendownload game sendiri lewat Play Store. Jangan-jangan sekolah online yang selama ini buat kita jengkel, jangan-jangan di masa yang akan datang ini menjadi media yang alternatif untuk digunakan. Tapi nggak tahu sih, ini baru pendapat. Karena ya seperti yang tadi ya, sesuatu yang benar di zaman sekarang bisa jadi sesuatu yang dianggap jelek di zaman sekarang, boleh jadi di zaman yang akan datang ini menjadi hal yang bergeser kebenarannya gitu ya. Jadi sebaik-baiknya para orang tua, para guru untuk terus mau mempelajari hal-hal baru, sehingga kita nggak ketinggalan zaman dalam membentuk karakter para generasi-generasi penerus bangsa. Ya saya kira itu sih. Nggak tahu kalau teman-teman semua punya pendapat lain, silakan sampaikan di kolom komen.